Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Setiawan. Saya merupakan salah satu dosen program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Saya alumni S1 dan S2 UGM. Saya mengajar di Teknik Mesin Universitas Muria Kudus sejak 97. Saya memang sudah tidak terlalu muda lagi, usia saya sudah 56 tahun, tapi semangat saya masih semangat muda, termasuk dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025 ini saya tetap semangat. Yang penting usaha, ikhtiar, dan berdoa. Adapun hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah material teknik yang saya ampu, yaitu dengan kode mata kuliah MKM 112, ya, kodenya MKM 112, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Mata kuliah material teknik ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa yang saya gunakan sebagai pengantar adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah material teknik atau MKM 112 ini merupakan mata kuliah wajib, sudah dijelaskan ya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan sifat material, yaitu sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia, sifat termal, dan sifat teknologi. Kemudian struktur dan ikatan atom, ikatan logam, ya, kemudian juga struktur kristal, ya. Dan mahasiswa juga harus mampu merencanakan dan melakukan pengujian mekanik, yaitu uji kekerasan, uji tarik, ya, uji impak, uji grip, dan uji faktur. Kemudian juga pengujian struktur mikro atau mikrografi, yang pengujian yang merusak, kemudian juga proses pembuatan material dan aplikasi material, ya. Kemudian juga standar atau kode material, baik ASTM, AIC, JIS, DIN, dan sebagainya. Selain dari pengetahuan teori, mata kuliah ini ya juga ditunjang dengan mata kuliah praktek, yaitu praktek material teknik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPM yang dibebankan dari program studi S1 Teknik Mesin, ya, yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami jenis dan klasifikasi material atau bahan teknik, unsur-unsur atom, penyusunnya, dan pengaruh dari unsur-unsur tersebut. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mampu menjelaskan karakterisasi dari setiap material teknik, baik logam maupun non-logam, polimer, keramik, serta komposit. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu memahami dan menjelaskan pengujian material teknik, khususnya pengujian mekanis, yaitu uji tarik dan uji kekerasan, kemudian ditambah uji heat treatment, serta pengujian struktur mikro atau mikrografi. Kemudian CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan karakteristik fisik dan mekanis setiap material teknik,
untuk kepentingan perancangan sesuai kegunaannya. Kemudian CPMK yang 5 yaitu mampu melakukan pemilihan material untuk merencanakan dan merancang sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip karakteristik material teknik. Kemudian ada beberapa referensi yang saya gunakan, diantaranya adalah Material Science Engineering ya, dari William D. Callister, kemudian Engineering Material di Kenneth Budzinski, kemudian Principle of Material Science and Engineering, kemudian ada juga ilmu yang sudah lama, buku yang sudah lama, yaitu Ilmu dan Teknologi Bahan, Van Vlag, juga buku Elemen-elemen Ilmu dan Rekayasa Material, kemudian juga buku Metalurgi Fisik Modern dan Rekayasa Material, kemudian ada buku lagi Pengetahuan Bahan, Tata Surya dan Saito, ya. Itu termasuk buku-buku yang sering digunakan. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini, ya, selain handout ya, atau catatan kuliah yang saya bagikan kepada mahasiswa. Kemudian sistem pembelajaran di mata kuliah material teknik ini dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos, baik secara daring maupun luring. Bentuk perkuliahan secara sinkronos dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Untuk proses pembelajaran daring menggunakan Learning Management System atau LMS yang dimiliki UMK, yaitu LMS Sunan, ya, yang merupakan dari sinau tenanan atau sinau secara serius. Mahasiswa akan join ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Dalam hal ini adalah mata kuliah material teknik. Kemudian pada LMS Sunan, proses perkuliahan akan dilakukan dalam forum diskusi dan juga masih dapat mengakses materi-materi yang saya share, saya berikan, ya, baik secara daring maupun luring pada LMS Sunan dengan menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Untuk pengumpulan tugas bisa dilakukan secara langsung, ya, secara offline, daring maupun secara luring. Ya. Secara luring, mahasiswa mengumpulkan tugas lewat LMS Sunan sesuai dengan kelas dan mata kuliah yang dipilih. Kemudian dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian pada laman LMS Sunan tersebut. Selain itu, kami juga memiliki grup WhatsApp setiap kelas, ya, sehingga diskusi dan tanya jawab masih bisa berlanjut, ya, setelah pertemuan tatap muka, ya. Jadi masih bisa dilakukan komunikasi lewat WA. Misalnya ada pengumuman yang mendadak dan sebagainya, ya, itu bisa digunakan WA group setiap mata kuliah, ya. Kemudian di awal perkuliahan akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan yang membahas terkait dengan materi, kemudian proses atau sistem pembelajaran, kemudian evaluasi atau penilaian dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah material teknik ini dilaksanakan sebanyak 16 kali atau 16 pekan, ya, atau 16 pertemuan. 7 pekan atau 7 pertemuan pertama itu sebelum UTS atau sebelum ujian tengah semester. Kemudian biasanya pada pekan ke-8 kami lakukan UTS atau ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan 7 pertemuan berikutnya sebelum UAS. Dan pertemuan ke-16 biasanya adalah dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Nah, seperti tadi yang disebutkan, bentuk evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran itu dihitung berdasarkan bobot penilaian, yaitu nilai itu berdasarkan dari tugas dan kuis, ya. Kemudian dari ujian, yaitu ujiannya berupa UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Untuk tugas biasanya dilakukan secara tertulis, ya, baik secara daring maupun luring, ya, baik secara menggunakan langsung di pembelajaran di kelas maupun menggunakan LMS Sunan. Sedangkan untuk kuis bisa secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung saat pembelajaran di kelas maupun secara luring lewat LMS. Untuk ujian tengah semester biasanya dilakukan secara luring, ya. Kemudian ujian akhir semester juga dilakukan secara luring. Biasanya untuk ujian akhir semester itu dilakukan bersama-sama
oleh fakultas. Jadi ada panitia ujian akhir semester yang dilaksanakan berbarengan satu fakultas. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah material teknik. Untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Nah, berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus, ya tatap muka di ruang kelas. Ya. Selamat menyaksikan. Yes. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah material teknik, ya, yang merupakan mata kuliah kelas 2, ya, untuk saya. Untuk pertama kali kuliah akan dilaksanakan dengan kontrak kuliah yang nanti isinya berupa materi, ya, cara pembelajaran 1 semester, kemudian sistem evaluasi, penilaian dan sebagainya. Ya. Mata kuliah ini disebut mata kuliah material teknik. Ya. Ini semester genap 2024-2025. Semester ini akan kita laksanakan secara offline. Ya. Kemudian juga ada yang online-nya. Ya. Setiap perkuliahan, ya, silahkan mengisi daftar hadir secara offline, ya. Silahkan, tidak usah diminta, nanti langsung isi saja. Nah, kemudian untuk kontrak kuliah kali ini, pertama kita akan membicarakan tentang materi yang akan kita selesaikan 1 semester. Ini yang pertama, jenis-jenis dan klasifikasi material teknik, karakterisasi material teknik, pengujian material, rekayasa material, aplikasi, kemudian kode dan standar material, pemilihan material, kemudian yang ke-8 merancang dan melakukan pengujian material, ya, yang akan kita selesaikan selama 1 semester. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini akan seperti ini. Kemudian buku atau materi yang akan kita pakai selama 1 semester ini, ya. Ini yang paling utama. Kemudian ini ada buku-buku tambahannya, material referensi tambahan. Nah, kemudian ini covernya, silakan bisa seperti ini. Ya. Kemudian sisi evaluasi untuk kita. Evaluasinya akan kita usahakan setiap CPMK itu akan ada evaluasi tersendiri, yaitu berupa tugas atau kuis. Tugas biasanya tertulis, kalau kuis bisa tertulis, bisa lisan, ya. Ini standar nilai yang berlaku di MK. Kemudian nanti akan ada tugas awal lagi nanti. Nah, coba perhatikan. Untuk pertama ini akan kita sampaikan nanti ringkasan materi yang kita selesaikan 1 semester. Ya. Wah, ini gambarnya supaya tidak ngantuk, ya. Kemudian ini, ya, kita orang teknik dan mesin biasanya seperti ini. Nah, ini, ya, yang lama. Kalau ini bukan hanya mahal tapi sudah lama mungkin nggak ada. Ini bahan teknik. Ya, bahan-bahan teknik secara umum seperti ini. Nah, ini contoh aplikasinya. Nah, ini penelitian dasar material bahan, benda-benda yang sifat-sifatnya khas dimanfaatkan dalam pembuatan mesin, peralatan atau produk-produk tertentu. Nah, ini material. Nah, ini material itu biasanya dari alam, ada yang organik dan anorganik. Nah, ini yang penting sekali, yang sering bahkan sampai ujian akhir semester juga masih teman-teman lupa. Coba perhatikan, ya, bahwa secara umum klasifikasi material itu bagi 2. Yang pertama itu logam, yang kedua metal dan non-metal. Coba perhatikan ini, ya, secara umum pembagiannya seperti itu, metal dan non-metal. Nah, kemudian metal atau logam juga dibagi lagi. Yang pertama itu logam ferro, yang kedua logam besi dan non besi. Nah, nanti logam ferro ada pembagian sendiri, logam non ferro ada pembagian. Kemudian tadi yang non logam, dasar umum ada keramik, ada polimer, ada komposit, ada semikonduktor. Nah, kemudian sifat-sifat material yang sudah kita sampaikan, ya. Sifat-sifat yang diperlukan selama proses pembentukan. Nah, kemudian ini sebelum saya lupa, akan saya buatkan bagian klasifikasi material teknik.
Nah, ini saya udah biasa pakai mic ini. Nah, kalau yang ini silakan dicatat ya. Ya. Pertama itu logam, yang kedua non logam. Logam yang kedua logam besi dan non besi. Kalau non logam tadi ya. Ini untuk mempermudah klasifikasi material itu seperti ini. Keramik, ya, coba ulang lagi ya. Secara umum klasifikasi material itu ada dua, logam dan non logam. Kemudian logam nanti dibagi dua, logam besi dan logam non besi. Kemudian nanti non logam ada keramik, ada polimer, ada komposit, ada semikonduktor. Ini sifat-sifat fisik. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat material yang akan kita pelajari ya. Sifat-sifat material secara umum ada bisa sifat fisik, sifat mekanik, sifat kimia, dan sifat teknologi. Sifat-sifat ini diperlukan selama proses pembentukan, dan ini akan berhubungan dengan pengaruh lingkungan. Ini ya klasifikasi material dan sifat-sifatnya. Kalau kita seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum. Nah, ini Mas siapa ini? Mas Novel. Coba sebutkan klasifikasi pembagian material teknik yang paling utama. Apa dan apa? Jangan ya, logam dan logam. Tadi kita sebutkan. Yang logam pembagiannya apa saja? Besi dan besi. Kemudian ini siapa namanya Mas? Mas Boni, Abdul Boni. Coba yang non besi apa saja? Keramik, komposit, polimer. Nah ini ya. Keramik, polimer, komposit, ada lagi semikonduktor. Jelas ya? Nah, kemudian nanti akan kita lakukan juga materi yang akan kita pelajari itu dengan pengujian uji material. Coba perhatikan, uji material secara umum ada dua, destructive test dan non destructive test, atau pengujian yang merusak dan yang tidak merusak. Ada dua ya, pengujian destructive test dan pengujian yang merusak dan tidak merusak. Pengujian yang destruktif atau merusak biasanya itu dilakukan di lab, di laboratorium. Dan ini hasil dari yang alat material diuji biasanya rusak dan tidak dipakai. Kalau pengujian non destruktif test itu tidak rusak, biasanya bisa dilakukan di lapangan, walaupun bisa juga dilakukan di lab. Ya. Tapi biasanya itu di lapangan karena ujian ini tidak merusak dan alat atau material atau mesin yang diuji itu akan dipakai. Beda dengan ujian yang rusak. Nah, pengujian yang rusak ini juga rusak ya. Biasanya dilakukan di lab. Kalau yang non rusak biasanya di lapangan. Kemudian pengujian merusak itu biasanya pengujian mekanik, ada uji tarik, uji kekerasan, uji impak terbentuk,
uji mulut atau teori. Dan nanti untuk praktek, ya, bila praktek ada praktek yang akan kita lakukan adalah uji tarik dan uji kekerasan. Ada lagi uji fatik. Kalau fatik kita nggak punya alatnya. Kemudian kalau pengujian yang non destruktif ini ada visual, ya, kemudian ultrasonik, liquid pressure test, magnetik, ada radiogram, heavy current, akustik, optimal. Ini biasanya dilakukan di ya. Nah, kemudian nanti akan kita lakukan juga pemilihan material. Kriteria pemilihan material secara umum seperti ini, ada sifat-sifat fisik, sifat kimia, sifat psikofisika, ya. Kemudian kita ini timeline sejarah ya, dari zaman batu ya, zaman nenek moyang kita sampai kemudian zaman yang ke-8 ya. Kita sekarang sudah sampai di sini. Ini material masa depan yang kita pakai. Coba perhatikan, karena ini pertemuan pertama, kita hanya sebutkan secara global saja. Materi-materi yang akan kita pelajari secara umum seperti itu nanti akan kita detailkan setiap pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi logam ya, nanti akan kita pelajari logam ya, sifat-sifatnya logam. Kemudian ini juga logam. Ya. Keramik, secara umum sifat-sifatnya seperti ini. Keramik, ya. Material yang dipakai dari zaman dulu. Ini polimer, coba perhatikan ya. Polimer itu di masyarakat umum sering disebut dengan plastik. Itu polimer. Ini polimer ya, pemakaiannya seperti ini. Ya. Ini sebagai bagian-bagian dari polimer. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang non-logam komposit. Nah, ini bagian dari komposit. Biasanya itu kalau tukang-tukang itu nambal talang itu juga pakai itu ya. Ada seratnya, ada linknya, atau di kapal nelayan-nelayan itu sering juga nambal kapal. Komposit, ini pemakaiannya komposit. Komposit tadi, ini semiconductor. Nah, itu tadi yang akan kita pelajari tentang jenis-jenis atau klasifikasi material. Kemudian materi selanjutnya yang kita pelajari tentang struktur atom. Ya. Ini mestinya sudah dipelajari semester 1 di kimia ya, kimia teknik itu dipelajari. Akan kita ulang sekilas tentang struktur atom katakan. Ya. Sudah pada lulus kimia teknik kan ya? Semester 1 ya. Sekarang yang ngajar siapa? Suradi. Dulu saya juga pernah mengajar apa namanya kimia teknik. Ya. Oke, itu kimia yang benar saja ya. Apa namanya yang akan kita pelajari timeline lainnya seperti ini. Nah, ini struktur data kristal juga akan dipelajari nanti. Nah, kisi-kisi kristal juga kita pelajari. Bisa berdetik, ya, bisa berdetik. Ini yang akan kita pelajari nantinya. Nah, sifat-sifat material juga akan dipelajari nanti ya. Beberapa praktis. Di material atau benda itu nanti akan selama bekerja dia akan mengalami pembebanan atau gaya. Nah, ini sifat-sifat material. Tadi saya sebutkan ada sifat fisik, sifat mekanik, sifat kimia, sifat teknologi. Ya. Ini sifat fisik. Katakannya. Ini sifat mekanik juga nanti akan kita pelajari.
sifat mekanik itu sifat logam yang dikaitkan dengan kelakuan logam tersebut jika dibebani dengan beban mekanik. Contohnya kata tarik, kekerasan, set. Nanti alat ujinya ini kita pakai. Nah, ini alat di dulu zaman saya kuliah. Modelnya masih tambah ya, masih awal. Nah, kalau ini alat yang kita punya. Kita untuk ditarik gunakan alat. Kita sederhana. Ya, langsung ditarik. Nah, ini untuk pertatakan. Nanti kalau kita melakukan uji tarik, nah, akan kita analisa jenis-jenis patahannya. Dan kita tarik jenis patahan. Apakah sebelah kiri? Yang sebelah kanan itu material yang sangat kertas. Yang kiri yang bulat. Kalau yang sebelah kanan, kalau tarik, ya langsung putus dulu. Kalau yang sebelah kiri, ini molor, ditarik molor dulu, nah baru putus. Nah, ini model patahan yang kita pelajari juga. Nah, ketahuan terus. Coba perhatikan. Nanti kalau kita melakukan uji tarik, ya, hasil yang utama adalah ya, grafik tegangan dan regangan. Itu harus. Setiap material yang ditaruh kita harus bisa membuat grafik tegangan. Nah, ini hardness test. Ini kekerasan. Ini grip. Kita nggak punya ini. Ya, ini patik. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari juga adalah diagram fasa. Semua sudah bisa akses Sunan ya? Tugas yang pertama ini membuat makalah tentang jenis dan klasifikasi material. Tentang jenis dan klasifikasi material. Perhatikan. Ketentuannya menggunakan kertas ukuran A4, margin kiri 3 cm, kanan atas bawah 2 cm ya. Hurufnya Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,5. Nah, coba perhatikan. Nama filenya dibuat seperti ini ya, M112 yang merupakan kode mata kuliah kita. Kelas ini berarti kelas A, T1, name saudara, kemudian nama saudara, kemudian DOC, DOC atau DOCX. Cukup sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kuliah kita sampai di sini. Sebelum diakhiri, saya ingatkan ya, kuliah kita menggunakan materi Sunan. Silakan dibuka, download materinya dan pelajari. Kemudian kita juga ada apa namanya WA group ya untuk mata kuliah. Setiap mata kuliah saya ada WA-nya, ada linknya Sunan, silakan join. Gitu ya. Nah, silakan untuk tugas segera dikerjakan dan kirim pola sama. Itu saja dari saya. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah material teknik, yaitu dengan kode mata kuliah MKM 112 yang saya ampu. Semoga dengan video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan, khususnya pada mata kuliah material teknik di program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.